Tapi bagaimana dengan yang udah bunuh diri? Apakah hutangnya akan jatuh ke anaknya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberi kesabaran, diberi ketabahan di hari-hari menjelang weekend ini. Semoga kalian semakin mendapat kekuatan dan semakin mendapatkan wawasan-wawasan dan edukasi-edukasi tentang pinjol. Ya oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjol, yaitu UATAS, Julo, Aku Laku yang sedang ramai di Surabaya dan ramai di daerah kalian yang sekarang ini mulai jatuh korban gara-gara terorannya makin banyak. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya ya saya informasikan kepada kalian semuanya, untuk daerah sekarang yang paling banyak DC-nya mulai makin barbar itu adalah menurut saya adalah Surabaya. Ya, selain dari Jabodetabek dan juga ke Bandung, itu sekarang yang lagi banyak gencar-gencarnya itu dari Surabaya. Karena apa? Kalau lihat dari banyaknya orang yang galbay, itu lebih tinggi di daerah Surabaya ketimbang Jakarta. Informasinya ya, itu untuk yang pertengahan 2023 kemarin. Nah, makanya sekarang ini makin banyak pinjol-pinjol yang menurunkan DC-DC lapangannya ke daerah Surabaya. Karena apa? Perputaran uang pinjol itu paling banyak di Pulau Jawa. Ya, dari seluruh data-data ekonom mengatakan bahwa perputaran uang pinjol itu paling banyak di daerah Surabaya. Lagi makanya banyak-banyak kejahatan, banyaknya kasus bunuh diri, banyaknya orang-orang yang mulai hilang akal sehatnya itu daerah Jawa, rata-rata yang Pulau Jawa. Gitu teman-teman ya. Nah, mulai aja kita untuk mengawali kasus-kasus yang terjadi di daerah Surabaya, mengingat makin banyaknya DC-DC ataupun FC lapangan yang diturunkan di daerah Surabaya. Ya, yang pertama yang ini berita baru-baru aja, yaitu dua pasang si Joli itu melakukan pembobolan ATM di daerah Sidoarjo setelah ditelusuri karena terkait hutang pinjol akibat bermain judi online. Ya, tetapi untuk kasus ini belum sempat mereka mengambil uangnya itu karena sempat ketahuan warga dan dilaporkan kepada polisi. Nah, buat teman-teman saya semuanya yang di luaran sana ya, cinta boleh cinta, tetapi gunakan akal sehat. Yang namanya perempuan, saya tahu sekali karena saya perempuan, lebih banyak menggunakan perasaan daripada menggunakan pikiran. Sementara laki-laki lebih banyak menggunakan pikiran daripada perasaan. Dan kebanyakan laki-laki di Indonesia ini lebih banyak main judi ya. Judi-judi online lah, untuk menghilangkan kejenuhan, untuk menghilangkan stres, kadang-kadang sama pekerjaan, banyak sekali lah, nggak usah dipungkiri lagi ya. Lagi istirahat kerja pun nanti mulai lah main judi. Nah, itu ibaratnya kayak game yang selama ini sering dimainkan tapi sekarang lebih berduit, dan kalau lebih berduit itu kayaknya rasa penasarannya lebih tingkat tinggi gitu ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi untuk kasus yang kedua nih ya. Kasus yang keduanya itu ada emak-emak 2 orang di Sidoarjo menyatroni 4 rumah warga dan sudah menggasak semua harta perhiasan, mulai menggasak kendaraan dan juga uang tunai di rumah-rumah warga tersebut. Nah, hal ini dilakukan sewaktu warga-warga tersebut sedang melakukan pengajian-pengajian ataupun sedang adanya acara. Karena kalau di daerah tertentu ya, kayak di perkampungan atau di pedesaan ya, kalau emang ada satu hajatan, pasti mereka bakalan ngumpul di banyak hajatan, di tempat hajatan tersebut. Entah itu mau acaranya, entah itu mau pengajiannya, entah itu mau masak-masaknya, semuanya pada ngumpul di sana. Dan kebanyakan rumah-rumahnya pada sepi ya, karena apa? Kemanusiaan untuk di daerah itu lebih tinggi daripada di kota. Ya, saya akui itu ya. Nah, dari hal inilah membuat 2 orang ini yang kebetulan terlilit dan terjerat pinjol ini menyatroni rumah-rumah warga, dan alhamdulillah sekarang sudah tertangkap. Ya, buat kalian semuanya, apapun yang kalian takutkan itu adalah yang pertama teror, yang kedua adalah DC. Memang benar saya akui ya, untuk daerah Surabaya apalagi Sidoarjo itu mulai banyak gentayangan DC-DC UATAS, Julo, Kredivo, Aku Laku. Ya, paling banyak Aku Laku ini mulai banyak menyerang, mulai banyak mendatangi daerah warganya. Karena apa? DC-DC-nya berasal dari daerah Surabaya, yaitu Sidoarjo paling banyak DC-DC-nya.
Saya bukan menakut-nakuti teman-teman, saya hanya membagikan informasi kepada kalian. Kalau memang kalian didatangi sama DC-nya, yang perlu kalian lakukan adalah pertama, kalian harus tetap tenang. Karena apa? DC itu akan memulai kalian untuk berargumen sehingga nanti ujung-ujungnya jatuh pidana kepada kalian. Ya, yang perlu kalian lakukan, ambil HP. Terus kayak gini, pura-pura lagi lagi ngerekam. Kalaupun ada CCTV, lebih bagus ya ada CCTV ya di rumah kalian. Sampaikan, Bapak silakan di sini aja Bapak, kita sama-sama kelihatan CCTV. Jadi kalau Bapak melakukan hal-hal yang tidak kepada saya, nanti bisa saya laporkan. Bisa seperti itu kalau sudah mulai arogan. Jangan lupa HP kalian pegang. Ya, saya yakin semuanya yang memakai pinjol itu pasti menggunakan HP Android. Jangan lupa. Itu saja teman-teman. Ketakutan yang paling membuat ketakutan diri kalian adalah DC datang. Apalagi yang memang kalian rumahnya itu satu rumah dengan orang tua, satu rumah dengan mertua, apalagi campur lagi dengan ipar-iparnya. Itulah yang kadang membuat kita tuh makin gelagapan dan gak tahu lagi harus berbuat apa. Buat kalian semuanya ya, yang namanya galbay memang ada resiko. Tidak ada galbay tidak ada resiko, itu nonsen ya. Apalagi ada penawaran-penawaran joki mau begini mau begitu, makin membuat kita tertarik sehingga kita mau berkaitan dengan joki. Saya katakan enggak. Makanya saya selalu katakan kalau kita galbay itu memang ada resikonya, dan resikonya itu emang harus kita hadapi. Resikonya emang harus kita terima. Nah, cara menerimanya bagaimana? Dengan kuatkan mental kalian. Sekalipun ada teroran DC, sekalipun sampai DC datang ke rumah, hal yang harus kita lakukan adalah kita tetap tenang. Karena apa? Kita kondisinya hukum perdata, bukan pidana. Ingat ya teman-teman ya, selalu saya sampaikan, jangan sampai kilaf mata lah, apalagi sampai kalian harus bermain joki. Joki itu tidak ubahnya dengan judi online lah ya, tidak ubahnya dengan itu. Sama-sama pakai DP, sama-sama kita bayarkan juga ke mereka. Uang yang datang ke kitanya nggak seberapa, tapi yang ditaruh kita lagi dan kita lagi. Gitu ya, lanjut ya. Nah, untuk ada kami, updatean terbarunya bahwa untuk kasus bunuh diri yang terjadi di Oku ya, di Oku itu ternyata bukan dari teror ada kami. Saya nggak tahu lah ada apa di balik ini. Apakah ada intimidasi warga yang mengatakan bahwa ini bukan karena teror ada kami atau bagaimanapun, saya tidak tahu di belakang bagaimana ya. Cuman dari kita mulai sekarang, apapun itu, sampai hilang nyawa sekalipun, itu tidak akan merubah keadaan. Ya, yang namanya hutang pasti akan ditagih. Tapi bagaimana dengan yang udah bunuh diri? Apakah hutangnya akan jatuh ke anaknya? Tidak. Hutangnya tidak akan jatuh ke keluarganya, hutangnya tidak akan jatuh ke anak-anaknya. Hanya cukup sampai si orangnya yang menggunakan hitung tadi itu. Berbeda dengan perbankan ataupun untuk yang ambil leasing mobil. Itu perjanjiannya jelas ada bahwa apabila kita meninggal, kalau kita tidak di-cover sama asuransi, maka hutang akan jatuh kepada si wakil. Ya, wakil kita siapa? Nanti kita teruskan kepada anak kita, istri kita, ataupun kepada orang tua kita. Itu biasa adalah perjanjian. Tetapi yang namanya pinjol tidak ada. Gitu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya ya, terlalu banyak kasus-kasus yang seperti ini. Perlu kalian ketahui bahwa kasus-kasus perpinjolan apapun yang ada di Indonesia, itu ujung-ujungnya adalah harus kita galbaikan. Kalau kita galbaikan, berarti emang kita sudah menyelamatkan generasi kita selanjutnya. Karena kita lihat aja sendiri, yang bunuh diri kasusnya selesai apa tidak? Tidak kan? Terus ada lagi yang bermain judi online, kasusnya apa? Kita juga yang dipenjara. Ada lagi yang dipenjara gara-gara pencurian atau pembunuhan dengan segala macam. Siapa lagi yang dipenjara? Kita juga. Pinjol yang diteror kita juga. Yang memakan korban kita juga. Jadi salah satu jalan untuk keluarnya adalah kita galbaikan. Udah selesai. Jangan lakukan pinjol lagi, jangan bermain dengan joki lagi, jangan geo lubang tutup lubang lagi. Itu saja sudah cukup. Ya, jadi mulai sekarang buat teman-teman semuanya, cara untuk menghentikannya adalah kalian haruslah tetap galbay, kuat mental dan semangat, dan yakin saja yang galbay dan yang mengalami posisi seperti ini bukan kalian saja, banyak, hanya saja mereka tidak up saja. Gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat buat kalian semuanya, tetap perbaiki diri kalian, tetap kuat mental, terlebih-lebih lagi dekatkan diri kalian kepada Yang Maha Kuasa agar hidup kalian lebih tenang lagi. Jangan membuat kejadian yang hukum yang tadi perdata menjadi pidana. Ingat, kita adalah si nasabah ya, bukan si penjahat.
Ingat itu saja teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini buat kalian. Semangat selalu dan teruslah untuk memperbaiki hidup kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.